Shalom semuanya, selamat malam. Bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, luar biasa malam hari ini kita bisa bertemu kembali kita dalam Bible Study, dan malam hari ini tema kita Passive Aggressive Personality Disorder. Oke? Malam hari ini selalu akan pemandu kita adalah Pastor David Chang. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa dan kita memuji Tuhan, termasuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini, atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami semuanya, di mana malam hari ini kami masih kuat, kami masih ada, semula kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sebab itu Tuhan, malam ini kami siapkan hati kami untuk kami memuji nama-Mu. Kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Dalam malam hari ini Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung dalam aktivitas mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka senantiasa merasa pencampur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih buat kami malam hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami, menaruhkan hikmat, pengertian dari apa yang akan diajarkan oleh Pastor Picang. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami Tuhan, sehingga kami sadar akan setiap kami pribadi yang ada. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulai. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpuji Engkau Bapa, Kau penebusku, Kau Tuhanku, Kau Allahku, oh Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikan, diagungkan Engkau. Sekarang, dulu, dan selama-lamanya, Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku, ku berserah kepadamu, ku berserah. Haleluya, terpuji. Katakan Allah ya Allah ya Allah. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
memuliakan namamu. Oh, haleluya. Sempurna, ketika yang sempurna, ku mau sepertimu. Haleluya. Yang Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup mengubahkan, Allah yang sanggup baharui. Kami persembahkan bagimu seluruh hidup kami kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang maha sempurna, maha kudus, maha penyayang, dan maha kuasa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa, tidak terlepas dari keakuan kami dan tidak terlepas dari egois kami. Dan Engkau telah menembus kami dan memampukan kami untuk menjadi seperti Engkau. Tuhan Yesus, sempurnakanlah kami selalu. Biarlah kami mengakui sisi gelap kami dan beralih dalam pengudusan sehingga kami makin serupa dengan Engkau. Dan kami ingin menjadi seperti itu, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, bukalah hati kami masing-masing dan juga lah pimpin mulut hati hamba agar apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh jemaat-Mu dan menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan mereka sampai menunggu kedatangan Engkau kembali kedua kali. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini adalah sisi gelap terakhir yang kita bahas pada sesi pengajaran ini, yaitu Passive Aggressive Personality Disorder. Jadi setelah ada OBS, Obsessive Compulsive Personality Disorder, Codependency, Narcissistic, dan sekarang Passive Aggressive Personality Disorder ya saudara. Dan paranoid ya, tadi saya lupa bicara. Nah saudara, di dalam suatu organisasi dan kepemimpinan, dua sisi kepribadian yang paling menghancurkan adalah pasif agresif dan narsistik. Dan kalau ini digabungkan, wah luar biasa, merusak satu sistem, bahkan dapat merusak pertemanan ya. Dan di dalam scoring legend ini, pasif agresif itu lebih merusak daripada narsistik. Bukan berarti narsistik lebih baik, tapi karena coping mechanism. Pertahanan pasif agresif ini sangat kuat terhadap diri sendiri sehingga mereka akan meluapkan sesuatu yang sangat merusak hubungan saudara. Kalau narsistik kebanyakan caranya halus, pasif agresif itu kadang-kadang pakai perilaku atau kata-kata yang sarkastis yang kadang-kadang mereka sendiri tidak tahu gitu loh ya saudara. Jadi passive aggressive personality disorder ini ada summary-nya. Penyebabnya adalah masa kecil yang kaku dan penuh tuntutan. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Kegagalan traumatis, dan mereka pengen mendapatkan standar kinerja yang tinggi secara pribadi ya, dan mereka pernah mengalami ketidakberdayaan dalam hubungan. Maksudnya apa? Apa yang dia katakan tidak didengar, dilepehin, dan kadang-kadang apa yang dia bicarakan di dalam suatu organisasi tidak didengar oleh orang lain. Nah, itu penyebabnya. Karena itu, mereka itu takut sama tujuan. Karena tujuan dan goal, sasaran itu kadang-kadang bisa mengukur nilai seseorang. Orang ini sudah lakukan ini dengan komplit atau enggak. Mereka itu takut sama ini.
Jadi mereka bikin itu ngambang, saudara. Karena kalau ngambang, mereka bisa melakukan pola perilaku emosional yang tidak menentu. Nah, salah satu ciri-ciri juga menunda-nunda pekerjaan sebenarnya yang memperoleh sikap pesimis tentang masa depan, tentang apa yang dia kerjakan, dan akhirnya menyalahkan orang lain, saudara. Ya, targetnya untuk seorang ini bisa berubah, mereka harus belajar untuk bikin goals untuk diri sendiri. Saya merencanakan ini, dan saya harus selesaikan penetapan sasaran. Mereka karena defensif sekali, bikin pagar ke diri sendiri itu terlalu tinggi, saudara. Karena itu mereka harus belajar menerima kritik dan evaluasi, dan mengolah kemarahan dan mengekspresikannya dengan benar, ya. Saudara, saya akan mulai pendahuluan. Sekarang kita akan masuk ke pemimpin yang agresif pasif. Kita telah berbicara tentang seorang narsisis, salah satu yang hanya mementingkan diri sendiri, yang dirinya itu adalah suatu center, ya. Kita telah berbicara tentang pemimpin yang tidak bisa berkata tidak, kodependensi, yang saling bergantung. Kita juga telah berbicara tentang pemimpin yang terlalu mengontrol, yang berkata, ya saya harus mendapatkannya dengan cara yang saya inginkan, yaitu obsessive compulsive personality disorder. Saya menginginkan apa yang saya inginkan, kapanpun saya menginginkannya, sekarang sepanjang waktu. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke pemimpin yang agresif pasif. Pola yang sangat berbeda dan menarik. Ini susah sekali, saudara, untuk dibuat pengajarannya. Ya, saya harus bikin contoh yang banyak, saudara. Meskipun seperti yang telah kita kutip sebelumnya, banyak dari hal-hal ini berjalan beriringan, saling tumpang tindih. Namun sekarang kita bisa memilahnya, saudara. Kita akan mengenal setiap kategori, setiap topik saat kita melihat kepemimpinan dan sisi gelapnya. Saudara, definisi pasif agresif. Agresif itu mereka suka menggertak, menyindir, mengatakan kata-kata yang menghina, reaktif, mengancam. Mereka mudah marah, mendominasi, menang adalah segalanya bagi individu ini. Mereka juga pasif, tetapi mereka tidak pandai mengekspresikan kebutuhan atau pendapat mereka, tidak bisa minta maaf, menarik diri, dan tidak peduli dengan menyenangkan orang lain. Nah, pasif agresif adalah gangguan kepribadian pasif agresif, mungkin tidak menjadari apa yang mereka katakan, karena mereka tidak pandai mengekspresikan kebutuhan mereka atau efek yang mereka miliki. Mereka menggumam, ya, kata-kata mereka mengatakan satu hal, tetapi ekspresi mereka mengatakan hal yang lain, seringkali sarkastik. Namun perilaku mereka umumnya menceritakan apa yang terjadi di dalam hati mereka. Mereka suka membuat cerita seakan-akan orang lainlah yang salah, orang lainlah yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Saudara, penyebab gangguan kepribadian pasif agresif. Jadi perilaku pasif agresif seringkali berasal dari kombinasi, saudara, faktor psikologis mereka, lingkungan, dan sosial masa kecil, saudara. Jadi berikut ini adalah faktor yang berkontribusi. Yang pertama adalah masa kecil yang penuh tuntutan. Jadi orang itu harus diam, anak kecil harus diam, nggak boleh berekspresi. Pokoknya ini ya. Jadi individu yang tumbuh dalam lingkungan di mana ekspresi emosi secara langsung tidak dianjurkan atau dihukum, dapat mengembangkan kecenderungan pasif agresif sebagai mekanisme coping mechanism. Kedua itu, mereka juga mengalami kegagalan traumatis. Beberapa orang kesulitan berkomunikasi secara langsung karena kegagalan traumatis yang menyebabkan mereka mengekspresikan frustasi secara tidak langsung mereka, ya. Kurangnya percaya diri untuk mengekspresikan masalah dapat membuat seorang ragu untuk menegaskan diri yang mengakibatkan penolakan pasif daripada dialog terbuka, ya. Mereka lebih pakai pasif untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan, tetapi itu sebenarnya agresif. Nah, mereka mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari dalam kehidupan. Jika seseorang telah mengalami situasi berulang di mana suara mereka diabaikan, dianggap kerdil, mereka mungkin menggunakan perilaku pasif agresif sebagai cara untuk mendapatkan kembali kendali. Perebutan kekuasaan dalam hubungan.
Pelaku pasif agresif dapat muncul di mana satu orang merasa tidak berdaya atau tidak didengarkan, menggunakan perlawanan yang tidak langsung sebagai cara untuk mendapatkan pengaruh. Dan mereka sebenarnya di dalamnya itu udah banyak kemarahan yang tidak terselesaikan. Bukannya mengungkapkan kemarahan secara terbuka. Saya terluka loh dengan kamu, caranya begini. Kamu kan jadi teman saya, kan kita mau sama-sama baik. Nih saya terluka kalau kamu bicara seperti itu. Kalau ngomong begitu kan teman harusnya ngerti, tapi mereka itu tidak bisa mengekspresikannya atau takut mengekspresikannya. Kenapa? Secara di waktu kecil mereka itu dilarang untuk mengekspresikannya secara langsung. Jadi akhirnya individu pasif agresif memanipulasinya, menekannya dan melepaskannya melalui sarkasme, penundaan atau sabotase halus, saudara. Oke, itu adalah pasif agresif dan ini adalah penyebabnya. Sekarang contoh, saudara, ya, kisah orang pasif agresif di balon udara, ya. Contoh perilaku pasif agresif, ceritanya begini. Seorang pria berada di balon udara, melayang sekitar 30 kaki di atas tanah, ya beberapa meter lah, saudara. Dia tersesat karena tidak tahu kemana dia akan pergi dan tidak tahu bagaimana mengoperasikannya. Dan dia cukup dekat dengan tanah sehingga dia dapat berbicara dengan seorang wanita dan berkata dia berada di balon udara ini. Nah, saudara perhatikan cara dia bicara. Jadi pria itu bertanya kepada wanita itu. Dia bertanya padanya, "Di mana saya?" Wanita itu berkata, "Anda berada sekitar 30 kaki di atas sana. Anda berada di antara 40 dan 41 lintang utara dan antara 59 dan 60 derajat bujur barat." Laki-laki itu langsung berkata, "Anda pasti seorang insinyur," kata penerbang balon itu. "Ya," jawab wanita tadi, "bagaimana Anda tahu?" Nah, saudara perhatikan selanjutnya, jawab pria balon itu, "Semua yang Anda katakan kepada saya secara teknis benar, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa dengan informasi Anda. Dan faktanya, saya masih tersesat. Terus terang Anda sama sekali tidak banyak membantu. Kalau boleh jujur, Anda telah menunda perjalanan saya." Padahal dia tersesat, saudara. Wanita itu menjawab, "Anda pasti seorang manajer." Pria itu menjawab, "Bagaimana Anda tahu?" Wanita itu berkata, "Anda tidak tahu di mana Anda berada atau kemana Anda akan pergi. Anda telah naik ke tempat Anda sekarang karena banyaknya omong kosong yang Anda keluarkan. Anda membuat janji yang tidak Anda tahu bagaimana menepatinya. Dan Anda mengharapkan orang-orang di bawah Anda untuk menyelesaikan masalah Anda." Jadi dia bikin suatu lelucon tentang manajer, ya. Nggak kerja apa-apa, suruh anak buahnya yang beresin masalah dia, dan kalau ada salah, dia salahkan kepada anak buah dia. Faktanya Anda berada di posisi sama persis sebelum kita ketemu sebelumnya. Namun sekarang entah bagaimana Anda telah berhasil menyalahkan saya. So, itu satu contoh, ya. Jadi ada permainan peran di sini, juga ada cara bagaimana dia katakan, walaupun secara halus tetapi tajam, saudara. Nah, saudara, menjadikan salahnya, itulah pola agresif pasif. Ketika orang yang bertanggung jawab sering berkata kepada Anda, lalu memanipulasi dan bahkan membuat Anda merasa bersalah, seperti ini, "Baiklah, mari kita rencanakan ini. Mari kita lakukan ini." Dan kemudian jika Anda gagal atau semuanya berjalan dengan baik, di sana ada masalah pengendalian di sana, saudara. Dan disinilah ada pengalihan kesalahan, saudara. Jika Anda gagal, ada juga perilaku pasif agresif di mana tidak ada kejujuran dan tidak ada transparansi. Ini seringkali terjadi di mana orang lain, dalam hal Anda dan orang lain, di mana orang lain berkata kepada Anda, "Mengapa Anda tidak berkinerja baik? Apa yang salah dengan Anda? Mengapa Anda tidak sempurna?" Dan seterusnya, saudara. Jadi itu cerita menarik tentang pria itu, manajer balon itu, dan menjadi seorang insinyur. Hal-hal itu menjadi peran atau identitas. Ya, siapakah kita dan bagaimana kita dapat saling membantu secara saling bergantung untuk menjadi pemimpin yang agresif, pasif.
Saudara, komunikasi pasif agresif seringkali melibatkan ekspresi yang tidak langsung, berupa rasa frustasi, ditunjukkan rasa frustasinya, sarkasme atau manipulasi halus. Saudara, saya kasih contoh lagi dialog pasif agresif. Skenarionya begini. Dalam suatu tim, seorang anggota tim itu merasa frustasi karena koleganya menunda-nunda pekerjaannya dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, mungkin editor dia menunda, lagi kesel, harusnya besok harus ditayang, yang mengeditnya itu belum mengedit dengan baik, ya, dan dia itu begini ceritanya, si Alex, wah, kurasa tenggang waktu sekarang sudah hampir selesai, kirimkanlah kepadaku yang telah engkau buat biar aku bisa menyelesaikannya, maksudnya biar bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Si Jordan, aku benar-benar sibuk dengan hal lain, aku akan segera menyelesaikannya. Si Alex, Anda harus cepat mengingat deadline. Maksudku, tidak seperti kita semua yang menunggu atau semacamnya. Jangan seperti kita semuanya menunggu kamu doang gitu loh. Si Jordan bilang, aku bilang aku akan melakukannya. Kamu gak usah terlalu bosi. Kamu tuh sensitif. Nah, dan dramatis. Dia mulai mengalihkan kesalahannya kepada orang lain. Si Alex kesel, ya, dia bilang, oh, aku tidak bersikap dramatif, aku hanya mengagumi pendekatan unikmu terhadap kerjasama tim. Nah, saudara, kalau misalnya interaksi macam ini ada di gereja atau di pelayanan, saudara dapat menciptakan ketegangan karena frustasi yang diungkapkan secara tidak langsung, ya, pakai perilaku dia, ya, daripada sebenarnya masalahnya apa sih, ya, masalahnya apa sih, daripada membahas masalah secara terbuka. Jadi komunikasi pasif agresif seringkali mencakup sarkasme, pujian palsu, atau penghindaran. Saudara, pemimpin yang pasif agresif seringkali menolak penetapan dan perencanaan tujuan, baik dengan menghindarinya sama sekali atau menggunakannya dengan cara mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Nggak suka yang struktur, nggak suka yang organisasi, ya, ngalir aja, kita lihat bagaimana nanti gitu, ya kan. Nah, seorang pemimpin mungkin tampak berkomitmen untuk membuat perencanaan, tetapi akhirnya mempertanyakan efektivitas upaya orang lain, menyalahkan orang lain ketika hasilnya tidak sesuai harapan, daripada dia mengambil tanggung jawab pribadi. Perilaku mereka mungkin mencakup respon emosional yang tidak menentu, ya, drama-drama mereka yang bikin, ya, kayak gitu-gitulah, pandangan pesimis terhadap masa depan, karena sebenarnya dia itu tidak handal dalam bidang itu, atau penolakan untuk mengakui keputusan mereka sendiri, semuanya sambil membuat orang lain merasa bertanggung jawab. Saudara, pola ini meluas hingga menyalahkan orang lain dan memanipulasi orang lain. Mereka mungkin mengungkapkan rasa frustasi dengan pernyataan seperti ini. Mengapa saya tidak diajak konsultasi? Kalau saya diajak konsultasi mungkin sudah beres. Atau Anda seharusnya berkonsultasi sama saya, yang akan memperkuat suasana kontrol, tetapi mengalihkan tanggung jawab. Sementara perilaku ini tumpang tindih dengan kecenderungan untuk mengendalikan, ya, OCPD. Inti dari kepemimpinan pasif agresif adalah mereka itu nggak suka nyelesain masalah dengan terbuka. Mereka enggan untuk konfrontasi langsung. Ditambah mereka pakai manipulasi halus karena mereka memiliki ketidakstabilan emosional. Kalau OCPD itu masih mending, ya, dia pengen kontrol dan dia micromanage orang lain. Kalau ini sudah pengen kontrol, ya, tetapi mereka itu enggan untuk ngomong secara langsung. Nah, oleh sebab itu tantangan dengan kepemimpinan pasif agresif seringkali terwujud dalam 3 area. Pertama, mereka sendiri harus ada penetapan dan perencanaan tujuan. Mereka harus berjuang dengan komitmen terhadap struktur yang mereka lakukan akhir gitu loh. Saudara, seperti saya melakukan pendalaman Alkitab, saya sudah bikin tuh strukturnya. Tinggal bagaimana saya untuk komitmen, berjuang dengan komitmen untuk menyelesaikan itu, tanpa saya harus nanti drama-drama untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan, Pak Sony sih nggak bangunin saya, jadi saya itu
nggak bisa melakukan ini. Pak Sony sih atau yang bagaimana, atau Pak Kelvin lah bikin saya nggak ada apa gitu loh ya. Kalau misalnya saya lagi salah saya akan mengambil tanggung jawab. Sorry, ini salah saya, maafkan saya. Selesai, saudara. Nah, orang-orang pasif agresif itu harus belajar untuk menerima kritik, karena kritik itu sebenarnya bagus. Ya, saya sering ngomong sama Eko, kalau saya ada salah di mana, atau saya punya video ada salah, ngomong aja nggak apa-apa, saya tidak akan tersinggung, karena saya suka dengan hal begitu. Lagi pula apa yang kita kerjakan, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Tetapi orang pasif agresif itu mereka menolak feedback, daripada memprosesnya secara konstruktif. Oleh sebab itu kadang-kadang mereka udah yang tersikut, tersandung, dan tersudut, mereka akan mengelola dan mengekspresikan kemarahan. Emosi mereka mungkin keluar dengan cara tidak langsung, saudara, atau tidak sehat. Ya, didiemin lah atau dibagaimanain lah gitu ya. Jadi toksik sekali, saudara. Jadi kayak sakit lah saya bilang ya. Jadi seperti yang dibahas dalam konteks lain, kita semua berjuang dengan berbagai tingkatan jebakan kepemimpinan ini. Kecenderungan pasif agresif tidak terkecuali, dan mengenalinya di dalam diri kita bisa membuatnya menjadi transformatif, saudara. Apa perencanaan dan penetapan tujuan menjadi tantangan bagi Anda? Jadi orang pasif agresif itu harus belajar untuk, atau mereka belum bisa, kita kasih mereka, nih goal kamu adalah ini, lakukan ini, coba apakah kamu bisa lakukannya dengan deadline. Jangan kasih tim dulu, suruh kerjaan sendiri dulu, saudara, ya. Apakah mereka berjuang menerima kritik atau evaluasi? Apa mereka dapat mengelola emosi dan mengekspresikannya kemarahan secara efektif? Mengelola emosi dan mengekspresikannya kemarahan secara efektif dapat menjadi sulit, terutama, saudara, karena keinginan pribadi, kebutuhan pribadi menjadi faktor dalam hal yang sangat dipertimbangkan. Wah, muka gue mau taruh di mana kalau gue ngaku gue nggak bisa ya? Nah, saudara, kalau nggak bisa, ngaku aja nggak bisa. Orang lain juga ada kelemahan gitu loh. Tapi kadang-kadang mereka karena masa kecilnya ada aturan yang kuat dan harus gini-gini, penuh dengan tuntutan, maka mereka itu takut sekali dalam mengekspresikan kelemahan mereka, kekurangan mereka, ya. Tantangan sebenarnya terletak bergerak melampaui poin-poin ini. Jadi perilaku pasif agresif mengundang kita untuk merenungkan pendekatan kita sendiri terhadap kepemimpinan, akuntabilitas, dan kedewasaan emosional. Jadi itu adalah job-job yang mungkin harus dilakukan, tantangan oleh pasif agresif. Tetapi kalau mereka merenungkan pendekatan mereka tentang mereka harus memimpin, mereka harus akuntabel, mereka harus dewasa secara emosional, mereka juga bisa bergerak melampaui poin-poin itu. Bagaimana kita terlibat dengan perjuangan ini menentukan jenis pemimpin dan individu yang akan kita jadikan. Saudara, ada puisi berjudul Orang Macam Apakah Dirimu? Saya akan bagikan puisi karya Ella Wheeler Wilcox, ya. Puisinya itu adalah Kamu Yang Manakah? Jadi di sini si Ella Wheeler Wilcox mengatakan ada dua jenis manusia di bumi. Saudara, ya, kita dengar baik-baik. Hanya ada dua jenis manusia. Tidak lagi akan kukatakan yang lain. Bukan pendosa dan orang suci, karena itu sudah dipahami dengan baik. Bahwa yang baik adalah setengah jahat, dan yang jahat adalah setengah baik. Bukan orang kaya dan orang miskin. Itu adalah untuk menilai kekayaan mereka. Pertama-tama kamu harus mengetahui keadaan hati nurani dan kesehatan jiwanya. Saudara juga bukan orang yang rendah hati dan sombong untuk rentan hidup yang pendek. Bukan orang yang bahagia, juga bukan orang yang sedih. Untuk setiap kehidupan ini selalu ada. Setiap orang memiliki tawa, tetapi setiap orang memiliki air mata. Saudara, inilah kepemimpinan pasif agresif. Ketahuilah dua jenis manusia di bumi, maksudku. Adalah satu, orang yang mengangkat. Yang kedua adalah orang yang menjatuhkan. Kemanapun kamu pergi, kemanapun di muka bumi ini, selalu terbagi dalam dua kelas ini saja. Dan anehnya, Anda juga akan menemukan, saya kira, hanya ada orang yang tidak aman yang selalu menjatuhkan orang lain, saudara. Nah,
Oke saudara, sekarang kita akan baca ayat-ayat Alkitab tentang pasif agresif saudara. Pasif agresif ya. Matius 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Saudara, ini adalah kebalikan dari pasif agresif. Mereka harus jadi orang yang jujur pada diri sendiri dan tidak takut kepada siapapun karena kita tidak ada kepentingan, kita tidak mencari muka. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, saudara, pasif agresif harus memiliki buah roh ini, ya, untuk menghapuskan sisi gelap dari diri sendiri. Titus 2 ayat 7 sampai 8. Jadikan dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita, saudara. Ya. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam segala jasmania seluruh kebutuhan kealahan. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Harusnya orang pasif agresif yang sudah ada Roh Kudus, dia akan tahan uji. Dia jangan sedikit-sedikit nyalain orang lain. Dia tahan bahwa itu akan menimbulkan ketekanan dan tahan uji, saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila kamu menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih seperti pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Dan akhirnya hendaklah kamu seiyah sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, sikap kepemimpinan apa yang Anda miliki? Apakah Anda terlalu bergantung pada orang lain, suka menyalahkan orang lain, dan mengharapkan mereka menangani tugas-tugas sulit sambil menjaga penampilan dan kredibilitas Anda? Anda mungkin memiliki kendali, tetapi apakah itu terwujud melalui kecenderungan pasif agresif? Mungkin orang lain menganggap Anda sebagai rekan setim, tapi pada kenyataannya manipulasi mengaburkan dinamika. Saudara, tantangan dengan perilaku pasif agresif adalah ketika kita terlalu condong kepada diri sendiri, tidak mau menerima kritik dan kesalahan, kita kehilangan kemampuan untuk memperdayakan orang lain, mengangkat orang lain.
Saudara, kepemimpinan adalah tentang peningkatan sesama tim, saling angkat saudara, tentang melayani daripada menekan. Pemimpin pelayan sejati mengangkat orang lain daripada mengendalikan mereka. Saudara, pertimbangkan kontras refleksif ini. Engkau tidak stabil atau stabil, egois atau dewasa, menguras energi orang lain atau menyegarkan energi orang lain. Engkau tidak aman atau aman, engkau memanipulasi atau membangun, engkau melakukan sesuatu bersyarat atau tanpa syarat, engkau menghancurkan atau mengikat. Kepemimpinan menuntut kesadaran diri, pengakuan atas sisi gelap diri sendiri. Bagaimana Anda menunjukkan diri dalam interaksi Anda, dan langkah apa yang dapat Anda ambil untuk bergerak menuju kepemimpinan dengan penuh dengan hati melayani. Saudara, dengan ada sisi gelap yang sangat rusak, kita tidak mungkin melayani. Ya, kita akan menghancurkan orang lain. Saya akan membahasnya sekali lagi. Apakah Anda mudah berubah atau stabil? Suka menipu atau terbuka? Anda egois atau dewasa? Anda suka menguras energi orang lain atau menyegarkan orang lain? Anda tidak aman atau aman? Anda suka memanipulasi atau menerima? Anda bersyarat atau tanpa syarat? Anda merusak atau mengikat? Saat Anda memikirkan perbandingan itu, kita ingin melihat bagaimana agresif pasif perlu diminimalkan. Kita perlu mengambil tanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri, bukan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain dan akhirnya menyalahkan orang lain. Saudara, Anda perlu delegasikan dan percayakan kepada orang lain yang Anda anggap dapat dipercaya. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan mencari kambing hitam orang lain, tetapi mengangkat orang lain, delegasikan dan percayakan kepada orang lain. Dia ingin melihat, Tuhan ingin melihat bagaimana kita dapat membantu orang lain dan menjadi pengangkat beban. Bukan penguras energi, tetapi menyegarkan orang lain. Bukan sesuatu yang bersyarat, tetapi menjadi tanpa syarat, namun dengan akuntabilitas antara Anda dan Tuhan, dan Anda dengan orang lain. Jadi, saudara, itu adalah pasif agresif. Jadi ini saya akan bahas tentang seluruh sisi gelap, ya. Jadi saat kita melihat semua sisi gelap dalam sesi ini, kita akan melihat rencana seumur hidup, saudara, untuk mengatasi berbagai hal. Dan melihat bagaimana sisi gelap dapat ditaklukkan. Saudara, saya kasih Anda tantangan. Taklukkanlah sisi gelap Anda. Ya, bagaimana profil dapat membantu? Saya sudah janji, saya akan bagikan dalam minggu ini, saudara, profil untuk melihat Anda ada di mana. Saat Anda dengan rendah hati dan jujur memeriksanya, saya minta salinannya dan mohon periksalah profil Anda. Saat Anda merenungkan profil itu, sering-seringlah bertanya, saya di mana posisinya? Sisi gelap saya di mana? Bagaimana keadaannya? Di mana saya saat ini? Apakah tingkat agresif pasif terlalu tinggi? Apakah perlu cari bantuan? Dan apakah itu saya narsisme? Apakah akhir-akhir ini terlalu banyak tentang saya? Ya, saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, Allah dapat melakukannya dan kita tahu ini. Saudara, perjalanan seumur hidup untuk mengatasi sisi gelap, kalau istilah teologinya adalah sanctification, saudara, ya. Langkah pertama, selalu langkah yang saya anjurkan, langkah pertama dan menjadi langkah yang paling besar adalah mengaku, saudara, ya. Yehuda bisa dipulihkan Tuhan dan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus karena dia mengaku wanita itu lebih benar dari saya. Daud yang melakukan dosa yang sangat besar pun dia dapat dipulihkan Tuhan karena dia mengaku, kepadamulah aku berdosa. Ya, saudara, langkah pertama dan terpenting dalam mengatasi gelap adalah pengakuan. Ya, sama seperti proses pemulihan, transformasi dimulai dengan menyadari bahwa kita sama sekali tidak sepenuhnya kuat. Kita sama sekali tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita, dan kita membutuhkan campur tangan ilahi, penyembuhan dan penyerahan diri. Ini berarti berhadapan langsung dengan bagian-bagian diri kita yang lebih suka kita abaikan,
kafirkan atau kita coba benarkan. Saya memang begini, ya udah begini aja. Kamu nggak bisa robah saya. Sifat saya bahwa adalah begini. Saudara, itu bukan sifat, itu sisi gelap. Kalau sifat itu nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Itu namanya temperamen, saudara. Ya, temperamen itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, saudara, mengakui sisi gelap kita berarti mengakui bahwa sisi itu ada. Bahwa sisi itu mempengaruhi keputusan, hubungan antara manusia dan kepemimpinan kita. Bahwa sisi itu tidak hanya dapat diatasi dengan kemauan keras, tetapi dengan pengakuan dan berserah, saudara. Itu adalah tindakan penyerahan diri, pengakuan bahwa I need Jesus, bahwa kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan dan memurnikan kita, saudara. Saudara, jika Anda belum mengaku, aku mau sembuh, itu lupakan hal itu, saudara. Anda perlu mengaku, saudara. Ya, langkah kedua, periksa masa lalu. Kesadaran diri semakin dalam saat kita menelusuri asal-usul perjuangan kita. Pola asuh, hubungan awal, pengalaman formatif yang membentuk pola dan kecenderungan yang dapat mendorong kita untuk menuju kesempurnaan dan membuat kita terperangkap juga dalam siklus kehancuran. Tapi jangan salahkan itu, saudara. Salahkan itu nggak ada gunanya. Tetapi ini untuk kita lihat pola ini, kenapa kita bisa bentuk dan kita reverse back, ya. Luka apa dari masa kanak-kanak yang mempengaruhi cara Anda memimpin, mencintai dan berinteraksi dengan orang lain? Apakah ada pengalaman diabaikan, pelecehan, kritik berlebihan yang menimbulkan luka emosional? Apakah ada pola generasi yang dari kakek, nenek, bapak, ibu yang terus mempengaruhi perilaku Anda, yang kebiasaan atau pola pikir yang diturunkan dengan tidak sengaja? Ya, kita perlu mengakuinya juga, ya. Dan yang ketiga, kita menolak racun harapan eksternal. Ya, kesadaran diri dimulai dengan mengidentifikasi sisi gelap kita, memeriksa masa lalu, dan menolak untuk diracuni oleh sesuatu yang eksternal, sesuatu yang dari dunia. Terlalu sering baik di tempat kerja, saudara, maupun tempat pelayanan, kita menghadapi tekanan. Orang lain memaksakan harapan mereka kepada kita. Sementara kita membawa standar internal kita sendiri. Terkadang harapan-harapan ini mengarah pada kendali yang tidak sehat, di mana seorang berusaha mendikte tindakan kita secara tidak adil. Nah, kita harus tolak, saudara, yang kayak gitu-gitu. Kendali sendiri itu sebenarnya tidak salah, karena kepemimpinan membutuhkan tingkat otoritas. Namun kepemimpinan yang saleh, dia tidak menuntut ketundukan demi kekuasaan. You udah tunduk aja lah, udah, ya. Tapi nggak dikembangkan. Pemimpin yang baik dia memperdayakan, saudara. Dia melayani. Kepemimpinan sejati menumbuhkan kebijaksanaan dan akuntabilitas. Untuk memimpin dengan baik, kita harus menolak racun harapan yang salah arah, baik dari orang lain maupun racun yang ada di dalam diri kita sendiri. Langkah 4, mempraktekkan pengudusan diri yang progresif, sanctification. Jadi sanctification itu adalah proses di mana kita menjadi lebih seperti Yesus. Hal ini memerlukan kesadaran diri tiap hari, saudara. Oh, saya masih kurang di sini. Nggak pernah kita, wah, gua udah sempurna. Wah, itu bahaya. Jadi hal ini memerlukan kesadaran diri yang berkelanjutan, di mana kita sengaja memeriksa dunia batin kita. Gue memang begini ya, gue sengaku dulu. Ya, walaupun gue nggak mau ngaku sama orang lain, ya paling nggak di dalam diri sendiri sama Tuhan ngaku dulu. Nah, mencari pertumbuhan. Prinsip pemulihan menekankan perjalanan memulihkan sisi gelap kita, khususnya inventarisasi moral yang tak kenal takut akan kehidupan. Ya, saya harus begini, walaupun dengan saya melakukan gini, mungkin sesuatu yang di dunia itu tidak baik untuk kita. Harus berani. Nah, tetapi praktek ini harus dijalankan ke dalam pengabdian total kepada Tuhan Yesus, doa, dan baca kitab suci. Sepanjang hari kita terlibat dalam akuntabilitas relasional. Ya, kita hubungan dengan orang lain, akuntabilitas kita itu akan dibentuk gitu loh. Ya, dan menjangkau individu terpercaya dengan pertanyaan seperti ini.
Ya, kalau kita berani cari seseorang yang terpercaya, yang kita percayai, dan kita belajar untuk melakukan pertanyaan seperti ini, itu akan membantu. Bisakah kamu memberikan saran agar saya bisa mengembangkan diri sendiri? Bro Eko, saya kadang-kadang tidak bisa lihat diri saya sendiri. Tolong jika Bro Eko lihat sesuatu melenceng dari diri saya, tegur saya. Nah, kayak gitu udah bagus, saudara. Tolong tegur saya jika saya mulai bersikap sombong dan berperilaku tidak baik. Nah, saudara, itu akan membuat suatu akuntabilitas hubungan yang baik, saudara. Jujur gitu loh, bukan manipulasi dan menyalahkan orang lain. Nah, feedback yang sehat memelihara transformasi yang berkelanjutan. Itu adalah pengejaran setiap hari yang memurnikan kita secara spiritual dan emosional. Ini juga sanctification, saudara, ya. Yang kelima, kita harus memahami identitas kita di dalam Yesus Kristus. Siapa kita? Pilar penting, ya. Ini pilar penting kepemimpinan dan pemulihan adalah kita harus tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus. Kitab suci mengingatkan kita bahwa 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa-bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihaninya, yang tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ingat, kita itu bangsa yang kudus, bangsa yang beda, saudara. Kita jangan terperangkap kepada sisi-sisi gelap kita, saudara. Kita harus berani mendobrak itu. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memurnikan kita, sanctification terus-menerus, menjadi umat kepunyaan Allah. Nah, saudara, refleksi, kita ada 2 slide lagi. Kita mulai refleksi, siapakah kita? What are human being? Ya, siapakah kita? Sudahkah kita mulai melepaskan diri kita dari sisi gelap kita? Atau kita mengatakan, memang gue udah begini, gak bisa diapa-apain lagi, lu jangan merubah saya. Ya, nggak ada orang yang bisa merubah Anda, saudara. Yang bisa merubah Anda adalah Anda sendiri dan Tuhan. Apakah kita orang yang suka mengangkat orang lain atau orang yang suka menjatuhkan orang lain? Orang yang mengangkat akan memberi semangat, selalu membimbing, melayani. Sementara orang yang menjatuhkan selalu bergantung pada orang lain tanpa bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri. Saudara, identitas kita di dalam Yesus Kristus meyakinkan kita bahwa kita sudah diampuni, sudah diperbaharui, kita mempunyai mental, roh yang dapat melakukan pekerjaan baik, dan kita akan terus dibentuk oleh kasih karunia-Nya. Saat kita berserah setiap hari kepada Tuhan Yesus, terangnya menenggelamkan bayangan, sisi gelap, bahkan mengubah pergumulan kita menjadi alat untuk memurnikan kita. Rasa sakit, kegelapan, tantangan yang kita hadapi, saudara, harusnya sudah digunakan Allah untuk membentuk kita menjadi servant leadership-Nya. Ya, saudara, penutup, saudara, kita akan setelah kita berhasil untuk melepaskan sisi gelap kita, panggilan untuk menjadi kepemimpinan yang tak kenal takut. Jadi hari ini, buatlah keputusan untuk memimpin tanpa rasa takut. Sisi gelap Anda telah dimurnikan dan telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Pilihlah untuk menjadi pemimpin yang berserah kepada Yesus Kristus. Seseorang yang memahami masa lalunya, sisi gelapnya, tetapi dengan merenung firman setiap hari dan mencari pertumbuhan yang berkelanjutan. Saudara, dengan bimbingan Tuhan Yesus dan dukungan umatnya, kita akan diperlengkapi untuk menjadi semakin seperti Yesus. Melangkah maju sebagai hamba pilihannya dengan merangkul, saudara, bukan menjatuhkan. Transformasi bukan transaksi, akuntabilitas bukan penipuan, dan untuk tujuan ilahi, bukan tujuan sesat. Apakah Anda ingin menyempurnakan bagian tertentu lebih lanjut? Beritahu saya bagaimana saya dapat menyelaraskannya lebih dekat dengan visi Anda. Saudara, demikian tentang sisi gelap, pasif agresif, dan bagaimana kita membereskannya. Ada 5 step tadi ya, saudara ya. Pertama, mengaku, ya. Yang kedua adalah
menelusuri masa kecil kita. Yang ketiga, kita menolak racun duniawi. Keempat, kita sanctification, mengubah diri kita setiap hari, dan kita harus tahu identitas kita di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, itu sebenarnya adalah obat untuk seluruh sisi gelap, saudara. Oke, saudara. Dan karena kita telah belajar sisi gelap, kita harus belajar tentang the temperamen. Makanya minggu depan kita akan belajar tentang temperamen. Jadi sifat manusia yang diberikan oleh Yesus, ya. Ada sanguin, orang suka tampil, ya, kita akan menjadi pemuji penyembah yang akan tampil di panggung. Melankolis, orang yang berperasaan, mungkin bisa jadi pendengar yang baik untuk mengubah orang lain. Kolerik, orang yang kontrol, yang tegas, itu mungkin untuk pengajar firman Tuhan. Orang plekmatik, ya, orang yang plekmatik adalah orang yang di back office, saudara. Mereka tidak suka nyambung kiri kanan. Mereka task oriented, jadi untuk bikin sesuatu yang administrasi gereja kayak gitu, multimedia. Nah, itu banyak plekmatik. Dan ada satu temperamen lagi, yaitu supin, adalah servant leadership, orang yang mau melayani orang lain dengan memimpin. Nah, oke, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dan segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, malam hari ini biarlah kami terus sempurnakan, terus singkapkan semua yang terselubung di dalam setiap kehidupan kami, pribadi yang ada, agar kami semakin hari sempurna seperti Engkau yang sempurna. Sebab itu kami buka hati kami, berkaryalah Roh Kudus di dalam hati, jiwa dan pikiran kami, terus baharui, ubahkan terus kami dari hari ke hari ya Tuhan, agar kami menjadi serupa dan sempurna seperti Engkau. Sebab itu malam hari ini kami sungguh bersyukur, Kau terus bukakan setiap sisi gelap kehidupan kami semuanya, agar kami menyadari bahwa kami yang memerlukan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami tak mampu untuk kami bekerja sendiri. Kami tak mampu untuk mengubahkan kami sendiri. Tapi kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Yesus di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pimpin kami terus di dalam setiap kami, dengan segala sesuatu apa yang saat ini kami alami. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan dan menuntun setiap kami untuk melangkah kepada hal-hal yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini sungguh luar biasa kami memperoleh pengajaran dari apa yang sudah kami sharingkan. Kiranya Tuhan memberkati kami terus menyempurnakan dengan hikmat-Mu dalam setiap kami, dalam roh dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pastor Picang yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya Tuhan juga mengurapi terus hamba-Mu ini dengan berkat yang berlimpah-limpah, berkat segala sesuatunya Tuhan berikan pada hamba-Mu ini, berkat pengajaran, hikmat, pewahyuan daripada Roh mengalir dalam kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan, sehingga pengajaran-pengajarannya terus membukakan di dalam setiap kami, terus menyempurnakan setiap kami, mencelikan hal-hal yang sisi buruk dari setiap kami semuanya,
agar kami semakin juga disempurnakan terus. Terima kasih, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada di kelas ini, dalam Bible study ini, Tuhan juga memberkati kami semuanya dan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat yang daripada Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya, dengan segala sesuatu apa yang kami kerjakan, kami perbuat, kiranya Engkau yang senantiasa menuntun dan membimbing kami Tuhan, sehingga kami terus ada di jalan-jalan-Mu, kami terus menjadi serupa sekabar dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami relakan hati kami dan kami memerlukan Engkau. Kami merendahkan diri hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku berdosa. Kami orang lemah. Kami orang berdosa. Tapi oleh sebab itu kami butuh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini berkati semua yang ada di dalam kelas ini. Berkati teman-teman kami juga yang belum sempat bergabung, yang belum dalam aktivitas mereka semuanya, Tuhan berkati mereka semuanya. Dan kami mengakhiri Bible study malam hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Silakan Pak David berdoa. Mari kita komit kepada Tuhan, dan kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita untuk kedua kali. Dan kasih karunia Yesus Kristus selalu menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Amin. Amin.